Pernahkah kamu merasa sedang membawa cahaya, namun tanpa sadar kamu justru membakar sekelilingmu? Di tanah Pasundan, nama Raden Kian Santang atau Raden Sangara. Ia adalah putra mahkota Pajajaran, putra Prabu Siliwangi yang tak terkalahkan oleh senjata apapun. Namun, sejarah tidak hanya mencatat kesaktiannya, melainkan sebuah tragedi berdarah yang lahir dari sebuah kesombongan yang dibungkus dengan jubah kebenaran. Ia ingin menyelamatkan jiwa manusia, namun tangannya justru mengantar ratusan raga ke liang lahat. Inilah kisah tentang pencarian hakikat, tentang seorang putra yang ingin mengajari ayahnya, tanpa menyadari bahwa sang ayah adalah samudra yang tak pernah memamerkan kedalamannya. Kian Santang percaya bahwa Islam adalah jalan tunggal. Dengan niat yang ia yakini suci, ia mewajibkan setiap orang yang ia Islamkan untuk disunat oleh tangannya sendiri. Baginya, itu adalah bukti penyerahan diri. Namun, ilmunya belum sempurna. Kesaktiannya terlalu kasar, energinya terlalu panas. Satu persatu, puluhan, hingga ratusan orang meninggal dunia setelah bersentuhan dengan kerisnya. Korban berjatuhan bukan karena pedang musuh, tapi karena ketidaksabaran seorang pendakwah muda yang merasa paling benar. Pertemuan di dalam istana. Prabu Siliwangi duduk tenang di singgasana, menatap putranya dengan tatapan sedih. Putraku, kau membawa agama baru, tapi kau lupa membawa belas kasih. Kau merasa telah menggenggam matahari, padahal kau baru saja menyentuh percikan api. Pergilah, temukan ilmu yang sebenarnya, karena saat ini kau hanyalah anak kecil yang bermain dengan petir. Kian Santang berjalan menembus hutan lebat. Ia bertemu seorang kakek misterius di bawah pohon besar yang berkabut. Kau mencari lawan, carilah ia yang tak perlu mengangkat pedang untuk meruntuhkan egomu. Pergilah ke tanah suci Mekah, temukan Sayyidina Ali. Hanya dia yang bisa membuatmu berlutut. Dan dengan syarat, kau harus bersemedi 40 hari di ujung kulon dan mengganti nama menjadi Galantrang Sentra. Tanpa ragu, ia lakukan. Kian Santang bersemedi di gua gelap ujung kulon, badannya kotor, rambutnya berantakan. Ia mengganti identitasnya. Sebelum melintasi samudera, ia menanggalkan nama agungnya. Di keheningan ujung kulon, ia menjadi Galantrang Setra. 40 hari ia membungkam batinnya. Mencoba memadamkan api kesombongan, meski api itu masih menyala kecil di sudut hatinya. Dengan kesaktiannya, ia melintasi benua dalam sekejap mata. Di bawah terik matahari Mekah yang membakar, ia bertemu dengan seorang pria bersahaja dengan perawakan gagah namun tenang. Wahai orang asing, tunjukkan padaku di mana rumah Ali bin Abi Thalib. Aku datang dari jauh untuk menguji kesaktiannya. Boleh saja. Namun tolong ambilkan tongkatku yang tertinggal di pasir itu. Aku terlalu lelah untuk membungkuk. Kian Santang meremehkan. Ia menarik dengan satu tangan, gagal, ia menarik dengan dua tangan. Tanah bergetar, tapi tongkat itu tak bergerak 1 milimeter pun. Kian Santang mulai mengerahkan seluruh ajiannya. Bumi Mekah seakan berguncang, otot-ototnya menegang sekeras baja. Namun, tongkat itu seolah menyatu dengan inti bumi. Keringat merah mulai merembes dari pori-pori kulit Kian Santang. Ia mengerang kesakitan. Pori-porinya mengeluarkan darah karena tekanan energi yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehinaan yang nyata. Kesaktiannya yang ia banggakan tak lebih dari debu di hadapan sepotong kayu. Pria misterius itu mendekat. Ia hanya berbisik lembut, "Bismillah," dan mencabut tongkat itu seolah hanya mencabut sehelai rambut dari tepung. Kian Santang terdiam. Nafasnya berat. Mantra apa itu? Ajarkan padaku. Pria itu menjawab tenang. Itu bukan mantra. Dan kau belum bisa memahaminya karena kau belum benar-benar Islam. Tiba-tiba seseorang lewat dan menyapa. Assalamualaikum, Sayyidina Ali. Dunia Kian Santang runtuh. Orang yang ia kira biasa adalah Ali bin Abi Thalib. Kian Santang tertegun. Ia bersimpuh di kaki Ali bin Abi Thalib. Kian Santang belajar agama di Mekah. Mengaji, sholat, dan merenung. Wajahnya kini jauh lebih tenang. 7 tahun ia menimba ilmu di tanah suci.
Ia pulang ke Pajajaran bukan lagi sebagai pendekar haus darah, melainkan sebagai penyerah diri. Namun, apa yang ia temukan? Kian Santang berdiri di depan gerbang Pajajaran, namun istana megah itu telah hilang. Yang ada hanyalah hutan belantara yang sangat lebat dan berkabut. Prabu Siliwangi telah mengubah segalanya. Ayahnya dan para pengikutnya menolak untuk disunat karena trauma masa lalu. Mereka memilih Ngahyang, menghilang menjadi hutan dan harimau, daripada harus tunduk pada cara dakwah putra mahkotanya yang dulu kejam. Kian Santang duduk bersila di tengah hutan rimba itu, menangis menyesali masa lalunya. Tiba-tiba, suara tawa lembut yang sangat ia kenal terdengar. Kau masih ingin menyunat ayahmu, putraku? Sosok Sayyidina Ali yang ia temui di Mekah perlahan muncul dari balik kabut. Namun wajahnya perlahan berubah menjadi wajah Prabu Siliwangi yang tersenyum bijak. Kian Santang terbata-bata. Ayahanda, bagaimana mungkin? Langit seakan runtuh bagi Kian Santang. Sosok yang ia kira Ali bin Abi Thalib di Mekah, sosok yang mengalahkannya hanya dengan sepotong kayu. Ternyata adalah ayahnya sendiri, Prabu Siliwangi. Ilmu Allah itu luas, putraku. Jauh sebelum kau mengenal huruf alif, aku telah sujud kepada Sang Pencipta dalam diamku. Aku sengaja menjemputmu di Mekah, menyamar sebagai Ali, hanya untuk menunjukkan padamu satu hal, bahwa di atas langit masih ada langit, dan bahwa agama bukan tentang siapa yang paling sakti, tapi tentang siapa yang paling rendah hati. Kian Santang menangis sejadi-jadinya, bersujud di depan kaki ayahnya yang kini transparan, mulai menghilang menjadi cahaya. Raden Kian Santang akhirnya mengerti bahwa dakwah tanpa hikmah hanya akan melahirkan luka. Bahwa merasa paling benar adalah bentuk tertinggi dari kesombongan spiritual. Dan terkadang, mereka yang paling dekat dengan Tuhan adalah mereka yang paling pandai menyembunyikan cahayanya di balik kesederhanaan. Mungkin, di antara kita, masih banyak Kian Santang kecil yang merasa telah memegang kunci surga. Sementara pintu hati sesamanya justru ia tutup rapat-rapat. Kesombongan ilmu adalah kegelapan yang paling pekat. Sebab ia membuatmu merasa sedang bercahaya, padahal kau sedang buta. Sampai jumpa di perjalanan jiwa berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen apabila cerita ini bermanfaat bagimu dan orang lain. Dan silahkan beri saran di kolom komentar untuk ide cerita selanjutnya. Sampai jumpa.